Ayolah, minum dikit aja. Ayolah, sedikit kok. Ayo. Enggak. Dikit. Ayolah, nggak bikin mabuk. Enggak bikin mabuk. Ria Puspita Ristanti bergegas pergi memenuhi undangan makan-makan. Waktu itu Selasa sore, 9 April 2013. Kita pakai satu motor aja ya? Iya udah. Bentar. Sekira pukul 15:30, Ria bertemu Yonas Revalusi Anwar, lelaki yang mengundangnya makan-makan. Yonas adalah mantan pacar Ria. Sebelum ke lokasi acara, Yonas mampir ke rumah kosong milik nenek Yonas. Lalu berboncengan menuju tempat makan-makan di lokasi wisata Embung Tambak Boyo. Di lain tempat, Hardani menerima pesan singkat dari Yonas bahwa dia dan Ria segera datang ke rumah kosong. Menjelang maghrib, Yonas dan Ria tiba di rumah kosong. Hardani sudah menunggu. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama, ayah Yonas, Khairil Anwar, menyusul bergabung masuk ke dalam rumah, meminta Yonas membeli minuman keras. Oke Nes, kamu sekarang beli minuman dulu ya. Setelah itu kita pesta di sini. Sip. Nih, ini uangnya. Ananas, jangan lupa beli cemilannya juga ya. Siap Pak. Minum. Enggak. Ayolah, minum dikit aja. Nggak bikin Ayolah, mabuk. sedikit kok. Semula Ria menolak,
Terus-menerus dirayu, Ria tak kuasa lagi menolak ajakan minum bersama. Gitu. Ya. Minum aja. Gitu dong. Yuk lagi yuk. Iya. Lagi. Ayo. Gimana, Rit? Nas? Aku bawa dia dulu. Ya udah. Cekoki minuman keras, Ria mabuk berat. Petaka itu segera tiba. Ria diperkosa. Setio, Hidayat, dan Rismiati mengkhawatirkan Ria yang sedari sore belum pulang ke rumah. Ibu, bikin bapak kaget aja. Maaf Pak, Ibu juga nggak tahu. Tiba-tiba kena gas ini jatuh. Ada apa ya Pak? Ibu pasti kepikiran Ria ya. Bapak juga, Bu. Kemana ya Ria? Kok nggak pulang-pulang? Iya Pak, Ibu juga khawatir. Udah jam segini, Ria belum pulang juga ke rumah. Ada apa ya Pak? Semoga Ria nggak ada apa-apa ya, Bu. Usai menyetubuhi Ria, Hardani mengancam Khairil untuk jaga rahasia. Kamu harus jaga rumah ini. Jangan sampai ketahuan sama pemuda kampung sini. Apalagi mereka mempergokin kita. Ingat itu. Rahasia ini jangan sampai bocor. Kalau kamu membocorkan rahasia ini, aku tembak kepalamu. Paham? Tenang aja, Pak. Semua rahasianya pasti akan saya simpan. Aku pegang kata-kata kamu. Ingat itu. Tidak hanya Hardani, ternyata ayah anak Khairil dan Yonas turut menyetubuhi Ria secara bergantian. Yang lebih memilukan, Hardani meminta Yonas mengundang teman-temannya turut menyetubuhi Ria. Ayo, kita minum. Ya, teman-temanmu yang doyan minum, suruh ke sini. Kita pesta. Siap Pak. Habis minum, suruh gabung sama kita sekalian. Betul. Oke Pak, saya coba buat hubungin teman-teman saya. Nuruti perintah Hardani, Yonas menghubungi teman-temannya. Halo Rip, kamu mau bisa kesini nggak? Ajak sekalian teman-teman kamu. Kita pesta. Gimana? Oke? Oke. Kalian pada mau minum nggak? Rip, Sekira pukul 7:30 malam, Syarif dan ketiga temannya memenuhi undangan Yonas. Hanya Syarif yang ikut pesta miras. lo mendingan ke dalam deh. Ada pemandangan indah di sana.
Tak berapa lama atas permintaan Yonas, Syarif dan ketiga kawannya pun menyetubuhi Ria. Pak, bangun Pak. Ya, Ria jam segini belum pulang Pak. Ria belum pulang, Bu. Iya, mana di luar hujan, udah malam. Ria kemana Pak? Coba Pak ditelepon handphonenya Ria Pak. Iya, Bapak telepon ya. Bapak telepon. Waktu beranjak malam, orang tua Ria kian resah. Apalagi ketika telepon genggam Ria tak lagi aktif. Halo? Halo? HP-nya nggak aktif, Bu. Coba Pak diulang lagi Pak. Halo? Halo? Nggak aktif bener, Bu. Gimana ya Mana Pak? ini ya? Ibu jadi khawatir ada apa sama Ria di sana Pak. Apa ya? Nggak aktif HP-nya. Bapak khawatir, Bu. Bu, kalau misalkan malam ini nggak pulang, Bapak lapor polisi, Bu. Iya Pak, lapor polisi aja Pak. Ibu khawatir sekali Pak. Pukul 10 malam Hardani kembali ke rumah kosong. Hardani melanjutkan minum minuman keras. Selang beberapa menit, Hardani kembali menyetubuhi Ria. Gimana, Pak? Gimana? Hardani lalu meminta Khairil menghabisi nyawa siswi kelas 2 SMK itu. Sini kamu. Aku mau ngomong. Nah, Bang. Saya melakukan semua ini yang tahu kamu dan anak-anak ini. Wanita ini ruwet, sudah hamil. Kalau ada apa-apa, kamu jaga saya. Jaga rahasia ini. Terus terang, saya akan singkirkan wanita ini. Kalau sampai bocor, aku akan bunuh kamu. Aku tembak kepalamu. Ya, terserah Abang aja. Tapi yang penting, jangan aniaya saya. Ya udah, singkirkan wanita itu, habisin dia. Buang mayatnya jauh-jauh. Jangan buang di daerah ini. Nih, Bang. Beres. Wanita ini kita apakan? Gimana, Pak? Caranya gimana? Sepeninggal Hardani, ayah dan anak Khairil dan Yonas merundingkan bagaimana cara menghabisi nyawa Ria. Sip. Oke. Rencana yang bagus. Lakukan. Syarif kebagian tugas memukul Ria menggunakan balok kayu. Dalam kondisi sekarat, Yonas menyayat leher dan nadi korban. Pelaku lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Ria di dalam kamar. Rabu siang, Setio Hidayat melapor ke polisi atas kehilangan putri sulungnya. Selamat siang, Pak. Ya, silakan masuk. Saya mau laporan, Pak. Ya Pak, laporan apa? Anak saya kemarin sore pergi, Pak. Dan sampai sekarang belum kembali. Dari kemarin sore, Mas, coba ditulis laporannya dari Bapak, ya. Anak Bapak namanya siapa? Namanya Ria Puspita Estanti, Pak. Tolong Mas dicatat, dimasukkan ke data ya. Ini fotonya, Pak. Oke, coba diambil dari komputer. Sudah? Ya, oke. Sudah, Pak. Pergi dari rumah jam berapa?
Kemarin sore kira-kira jam 4, Pak. Jam 4. Iya. Sendiri? Iya, Pak. Sendiri. Naik motor atau jalan kaki? Kemarin pakai motor Vario warna hitam, Pak. Platnya AB 2991 GE, Pak. Iya. Oke, Mas. Udah? Iya. Pak, begini. Dalam hal laporan polisi, 1 kali 24 jam, ini kan baru 1 kali 24 jam ya. Iya, Pak. Itu belum dimasukkan dalam orang hilang. Tapi kami dari pihak kepolisian akan menelusuri dan akan mencari bukti-bukti dan akan mencari orang-orang yang tersangkut dalam ini. Baik, Pak. Mau dibantu, Pak? Siap, nanti akan kita bantu. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Oke, siap. Terima kasih laporannya, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Atas permintaan Yonas, Rabu malam Syarif, Syahrul, Ganjar, dan Edi datang ke rumah kosong. Mereka harus membuang jasad Ria jauh-jauh. Bantuin buruan. Woi, bantuin. Kayaknya itu kan. Jangan, apa kayak yang bisa dibakar? Buruan. Setiba di persawahan di tepi sungai Dusun Keringinan, Desa Selomartani, Kalasan, mereka membuang jasad Ria di dekat rumpun bambu, jauh dari pemukiman warga. Mereka menimbun jasad Ria dengan jerami, lalu membakarnya. Para pelaku membiarkan api membesar lalu pergi begitu saja. Sementara Yonas kembali ke rumah kosong, bersih-bersih lokasi pembunuhan dan membuang sejumlah barang bukti. Jumat malam Yonas dan Syarif berboncengan menuju lokasi dibuangnya jasad Ria. Gimana, Nas? Aman semuanya? Aman, Pak. Yakin? Yakin. Yaudah, jalan. Kayaknya masih bau busuk nih, Pak. Setiba di lokasi, Yonas kembali membakar jasad Ria untuk kali kedua. Nas, bakar yang bersih ya. Jangan ada sisa sedikit pun. Siap, Pak. Siap, Pak. Bau nih. Bapak. Sekitar pukul setengah 12 malam, Yonas dan Syarif meninggalkan jasad Ria setelah api padam. Selasa sore 16 April 2013, warga Dusun Keringinan Selomartani, Kalasan, Sleman digegerkan adanya mayat perempuan hangus terbakar. Mayat yang tak lagi utuh itu ditemukan di dekat pepohonan bambu. Orang tua korban mengenali mayat wanita itu adalah Ria dari sisa baju yang masih menempel. Hasil visum terdapat luka pukulan benda tumpul di kepala dan dada. Terdapat luka sayatan di leher. Ria pun menjadi korban perkosaan selain dibunuh lalu dibakar. Kita ke kiri, Pak. Dan, kan biasanya kita rutenya ke sana, Dan. Iya, Dan. Biasanya ke sana, Dan. Udah, sekarang ikutin saya aja. Ya, kita kiri.
Ayo. Pegang. Sehari setelah penemuan mayat Ria, polisi menemukan botol bekas bensin, handphone, dan plat nomor motor korban di dekat jembatan Grenjeng 4 km dari lokasi temuan mayat. Gimana, Dan? Plat nomor. Bener kan? Bener, Nan? Oke. Iya. Botol. Barang putih, Dan? Iya. Coba. Kalian cium. Bener nggak ini kalau bensin? Iya, Dan. Benar. Nih, plat motornya. Bener nggak? Benar, Dan. Bener ya? Nah, ini ada handphone. Ini sepertinya ini korban. Pegang. Udah. Bawa. Siap, Dan. Ini ada motor tanpa pelat. Tak lama berselang, patroli polisi menemukan motor korban terparkir di lokasi yang sama. Mana orang pelatnya nggak ada ini? Orangnya kagak Gimana ada. ini? Ya kan? Iya, benar, Dan. Tapi jangan-jangan ini motor korban kali. Kayaknya, Dan. Hah? Sekayaknya gitu, Dan. Soalnya dekat dengan bukti ini, Dan. Coba dilihat plat motornya. Ini, Dan. Ya, bisa jadi Dan nih. Plat motor ini, Dan. Iya, benar. Kalau begitu, motor ini patut kita curigai. Ya, Dan. Ya. Ayo, kita bawa aja motor ini. Tolong, Pak. Bawa. Ya. Setelah telepon genggam korban ditemukan Kamis sore, polisi membekuk Yonas di daerah angkringan dekat terminal Prambanan. Kemudian menyusul tersangka Syarif yang dirungkus di daerah Sleman. Sejak temuan mayat Ria, kedua tersangka menghilang. Ardhani ditangkap polisi di perbatasan Kalasan dan Ngemplak setelah sejumlah tersangka menunjuk batang hidungnya. Siap. Saudara Ardhani, Ya, ada apa, Pak? Anda kami tangkap diduga Anda sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan saudari Ria. Pak Pujo, tangkap. Siapa? Ya, siapa? Hei, jangan. Ada apa ini, Pak? Sementara Khairil Anwar diringkus setelah sempat buron sepekan. Khairil dibekuk di lokasi persembunyiannya di desa Kalitirto, Berbah, Sleman Selasa malam. Dibekuknya Khairil mengakhiri perburuan polisi. Misteri pembunuhan sadis Ria Puspita mulai terkuat setelah Yonas menyebut siapa yang terlibat. Yang mengejutkan, satu di antara pelaku adalah Khairil Anwar, ayahnya sendiri. Lebih mencengangkan, bahkan kasus perkosaan dan pembunuhan sadis itu melibatkan anggota polisi berpangkat Bribtu. Mengenai adanya informasi adanya keterlibatan oknum, Pak. Untuk keterlibatan adanya oknum dari anggota kepolisian, saat ini diamankan ada satu. Tapi masih kami lakukan pendalaman tentang keterlibatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Karya udah pulang? Iya, Bu. Iya, tadi habis ada ulangan, terus gurunya ada rapat, jadi pulangnya agak cepet. Sepulang sekolah, Ria Puspita Ristanti biasa mengajak Fatihah, adik perempuannya yang belum genap 2 tahun bermain. Fatihah dulu ya. Ya udah, Bu masak air dulu ya. Ria adalah sulung dari pasangan Setio Hidayat alias Joko dan Rismiati. Setio bekerja serabutan, penghasilannya tak tentu. Assalamualaikum. Iya, Pak. Pulang cepat ya?
Iya Pak, tadi ada ulangan, terus gurunya ada rapat, jadi pulangnya cepet. Lagi main sama Fatika. Sejak SMP, Ria berteman dekat dengan Yonas. Namun ketika duduk di bangku SMK, hubungan keduanya mulai bermasalah. Keduanya pun sepakat mengakhiri hubungan asmara. Udahlah, mending sekarang kamu jujur sama aku. Kamu punya cowok lain kan? Oh, jadi kamu nuduh aku selingkuh gitu? Punya cowok lain? Hah? Bukannya kamu yang ngeduain aku? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku udah tahu semuanya. Dengan sekarang kita putus. Oke, kalau gitu mau kamu. Sekarang juga kita putus. Ya Pak, silakan. Yon, siapa teman wanitamu itu? Ria Pak. Iya. Gimana? Bisa nggak kita ajak pesta miras? Putus dari Ria, Yonas didatangi Hardani. Hardani adalah teman dekat Kamu ayah atur aja. Yonas. Bagaimana caranya? Yang penting dia bisa ikut pesta sama kita. Entah apa yang ada di benak Hardani saat lelaki yang tak lagi muda itu berterus terang pada Yonas ingin memperdaya Ria. Gampang itu. Kamu cari rumah kosong, ya. Kita adakan pesta di sana. Lebih aneh lagi saat ayah Yonas, Hairil Anwar pun turut mendukung rencana jahat Hardani. Nah, oke? Nah, ya. Gitu dong. Oh ya, kan itu kan ada nama koran baru tuh. Yang mana? Judulnya apa? Apa ya? Selasa 9 April, Yonas menjalankan rencana jahat Hardani. Dia mengundang Ria melalui pesan singkat. Siapa tuh? Kenalin dong. Rencana jahat Hardani, Hairil dan Yonas berjalan mulus. Ria masuk perangkap. Ayo. Dikit, ayolah. Gak begitu mabuk. Enggak Tak disangka kedatangan Ria ke rumah kosong inilah awal tragedi Ria. Ria dicekoki minuman keras hingga mabuk berat, lalu diperkosa secara bergantian. Tak berhenti di situ, siswi kelas 2 SMK itu dibunuh secara keji. Mayatnya dibuang, dibakar agar tak dikenali. Polisi berhasil membongkar persekongkolan jahat Hardani, Hairil dan anaknya Yonas. Untuk mencocokkan pengakuan ketujuh tersangka di meja penyidikan, polisi pun menggelar rekonstruksi. Reka ulang Kamis 16 Mei 2013 disaksikan ratusan warga Dusun Gatak, Selomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Aksi perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran korban Ria Puspita Ristanti sudah direncanakan. Perkosaan dan pembunuhan sadis gadis berusia 17 tahun itu didalangi Hardani, seorang anggota polisi berpangkat Bribtu. Siapapun pelaku, kita tetap akan terapkan sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang. Kepinginannya keluarga? Dihukum mati gitu. Kalau bisa disiksa dulu biar ngerasain seperti apa pedihnya anak saya. Hardani divonis hukuman penjara seumur hidup. Begitupun ayah anak Hairil Anwar dan Yonas. Duanya juga divonis penjara seumur hidup. Putusan banding menguatkan vonis Pengadilan Negeri Sleman. Tak puas pada putusan banding, Hardani, Hairil, dan Yonas mengajukan kasasi. Alih-alih mendapatkan keringanan hukuman, Mahkamah Agung justru memperberat hukuman mereka menjadi hukuman mati. Sidang Komisi Etik Polri Polres Sleman yang digelar di Lapas Wirogonan pun merekomendasikan Bribtu Hardani, anggota Polsek Kalasan, dipecat secara tidak hormat. Nomor 8. Ibu dulu.